berdoa selesai. Nah, berdoa kan selesai. Nah, sekarang kita akan mengabsen terlebih dahulu. Ada nggak teman-teman kalian ketika ada kepada pagi hari ini? Baik, di sini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Dio, Esti. Nah, bagus. Nah, sekarang kita akan membicarakan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang masyarakat di daerahku. Nah, bagaimana pengaruh masyarakat di tempat tinggal kita? Pengaruh geografis terhadap mata pencaharian penduduk. Pengaruh kehidupan terhadap masyarakat pendatang di daerah tempat tinggal kita. Sikap yang baik dalam menghadapi masyarakat pendatang. Nah, sekarang kita akan menjelaskan masyarakat di daerahku. Nah, yang pertama, pengaruh terhadap kekayaan alam di daerah kita yang membuat orang luar daerah datang ke daerah kita untuk mencari pekerjaan atau ditugaskan di daerah untuk orang-orang yang datang bisa jadi berasal dari tempat yang jauh ataupun dari luar pulau dan negeri. Nah, baik, contohnya kita ada wisata yaitu di Sumatera Barat di dataran tinggi. Nah, dataran tinggi tersebut ada wisata yaitu tentang pegunungan teh. Nah, teh tersebut akan masyarakat di sana akan membuat wisatawan tersebut menjadi lebih bagus. Contohnya teh itu akan dirawat secara bagus dan dikembangkan tersebut ke media-media sosial, akan mendatangkan para pendatang tersebut ke daerah kita. Nah, pada pembahasan pertama ini itu pendatang pasti juga turut membawa budayanya ke kita seperti logat bahasanya. Lalu apa yang terjadi jika logat bahasa pendatang bercampur dengan lokal? Nah, sekarang kita akan bicara tentang para pendatang ke lokal, yaitu contohnya orang Jawa ke Pancing. Pasti bahasanya itu berbeda, akan membuat logatnya terlalu tinggi oleh orang Jawa untuk meniru bahasa lokal, dan orang lokal akan meniru bahasa Jawa tersebut akan agak sedikit susah dan logat-logatnya agak tinggi. Nah, perkembangan suatu daerah juga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Mata pencaharian penduduk dapat berubah seiring perkembangan di daerah. Misalnya daerah dahulunya berkebun, sekarang berubah menjadi industri pabrik. Maka umumnya masyarakat yang dulu berprofesi sebagai petani sekarang berubah menjadi karyawan pabrik. Nah, ini contohnya media pelajaran tentang orang pergi ke sawah menanam padi. Nah, yang kedua itu orang membajak sawah dengan apa? Dengan kerbau. Nah, sekarang ada pola pikir di daerah warga lokal tersebut. Dulunya menanam padi kerjaan, sekarang adanya orang asing datang ke lokal, maka orang asing tersebut akan membuat lowongan pekerjaan yaitu tentang menjahit dan kenapa? Membuat sepatu, terus membuat baju. Nah, yang kedua tentang orang membajak sawah dulunya pakai kerbau. Nah, sekarang ada contohnya penyenak. Nah, ini sekarang orang dulunya pakai kerbau dan sekarang sudah pakai traktor atau yang disebut bajak. Nah, inilah contoh pola pikir yang dulunya menjadi petani sawah berladang. Nah, sekarang sudah menjadi industri pabrik, contohnya membuat pakaian, membuat sepatu. Nah, yang dibahas dulunya membajak sawah pakai kerbau. Nah, sekarang membajak sawah itu pakai traktor. Nah, itulah perkembangan zaman pada saat ini. Nah, perkembangan dan pembangunan
hal yang dilakukan dapat menimbulkan produk seperti membuka toko, warung, restoran, dan kafe, dapat menyediakan jasa transportasi, penginapan, pemandu wisata. Nah, contohnya di Bangsing kan ada wisata itu tentang Pacu Jalur. Seorang warga asing datang ke Kalimantan, pasti orang Kalimantan akan menyediakan jasa penginapan. Dapat orang Bangsing itu menaikkan gaji UMR, dan pengangguran yang ada di Bangsing akan berpenghasilan adanya pekerjaan lowongan tersebut yang membuat pengangguran akan menjadi bekerja. Dan orang asing datang ke Talun itu contohnya mencari makanan, pasti orang Talun itu udah membuka restoran, kafe. Nah, yang wisata yang di Kalimantan itu ada tentang Pacu Jalur. Pacu Jalur tersebut sekarang menjadi dunia, sudah terpopuler karena adanya Bapak Sandiaga Uno datang ke Kalimantan. Nah, selain ini perkembangan daerah mempengaruhi masyarakat. Hal ini dapat dengan cara berbicara, cara berpakaian, dan cara gaya hidup yang berubah. Nah, contohnya orang desa pergi ke kota, pasti pakaiannya rapi, sopan, berhijab, tertutup. Nah, pasti bedanya kalau orang kota pergi ke kampung. Contohnya, pasti orang kota itu pakaiannya terbuka, nggak pakai baju, pasti pakai tentok dan celana pendek, rambut terbuka, pakai jilbab. Nah, pasti dapat mempengaruhi dampak negatif dengan dampak positif. Nah, kehadiran pendatang membuat pekerjaan di daerah tersebut menjadi lebih beragam. Lalu bagaimana sikap kita terhadap pendatang tersebut? Nah, kita akan menyikapi pendatang ke lokal. Pasti kita akan menyapa, menghormati, menghargai, tolong menolong. Nah, sekarang tentu saja kita harus menghormati, menghargai, ramah, membantu, serta menjaga kerukunan. Seiring perkembangan waktu, banyaknya pendatang yang datang akan membuat daerah tersebut mengalami pergeseran, yaitu berbagi jiwa. Nah, ada dua contoh yaitu tentang akulturasi daerah. Yang kedua asimilasi. Nah, sekarang kita akan mencontohkan tentang akulturasi. Pertama, akulturasi. Yang kedua, apa ada yang kedua? Asimilasi. Nah, contohnya yang disebut akulturasi adalah percampuran dua budaya atau lebih karena masuknya orang asing ke lokal. Nah, yang kedua asimilasi. Asimilasi adalah penyatuan atau perbaharuan budaya asli menjadi budaya baru. Nah, contohnya budaya lama. Kita ada budaya lama tentang silat. Pasti datangnya orang wisatawan pasti akan berubah sedikit demi sedikit Pancasila tersebut. Nah, akan beriringnya waktu dengan canggihnya dunia modern pasti akan berubah sedikit demi sedikit. Nah, itu tadi pembahasan materi kita pada siang hari ini tentang mata pencaharian masyarakat di suatu daerah, bentukan dan kenampakan alam atau binatang alam dan tentang alam di daerah tersebut dan adanya masyarakat. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas dan menjawab dengan benar. Nah, sekarang Bapak akan memberikan lembar jawaban. Nah, kalau sudah siap, nanti dikumpul ke depan yang enak. Bapak akan menunggu soal dari
ada